Bulan meninggal sleep training, 2 jam nangis, meninggal. Sleep training terbaik adalah... Ini sebetulnya berita lama, tapi mungkin belum banyak yang tahu juga ya, yang namanya informasi lama kan bisa tenggelam. Jadi ayo kita bahas lagi. Metode ini salah satu metode yang tidak selaras dengan fitrah. Sleep training di sini maksudnya adalah sleep training yang menggunakan metode dengan mengabaikan tangisan anak sampai berhenti sendiri, sampai tidur sendiri. Kalau kita mau kembali kepada teladan terbaik, masih ingat nggak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memperpendek bacaan sholatnya karena dengar suara bayi nangis? Seperhatian itu loh. Padahal lagi sholat loh. Karena Nabi tahu bahwa ketika bayi nangis, ibunya ada khawatir, ada cemas, sholatnya mungkin jadi kurang khusyuk. Karena ada kebutuhan bayi yang harus segera dipenuhi. Entah itu pengen nyusu, dipeluk, basah popok, gerah, lagi butuh rasa aman dan nyaman. Merespon segera bayi nangis itu nggak bikin anak jadi manja. Nggak, itu mitos. Ada proses-proses panjang untuk sampai gimana anak itu nggak jadi manja. Sleep training yang benar dan baik itu bukan dengan pengabaian, justru dengan pelukan. Rasa aman itu tumbuh dengan kehadiran. Sleep training yang baik gimana? Dengan mengondisikan ruang dan waktu. Misal jam 7 atau jam 8 malam maksimal, itu ngantuk nggak ngantuk masuk kamar. Kondisikan ruangan, lampu matiin, orang tua juga udah stop screen time biar udah nggak ada suara atau cahaya dari layar. Karena itu bakal menghambat proses belajar tidur anak. Kemudian masuk kamar, matiin lampu, berdoa mau tidur, doain bayi mau tidur, elus-elus cium. Kelonin itu sleep training bayi terbaik. Jangankan bayi ya, kita aja yang udah segede gini masih butuh banget loh yang namanya pelukan. Memang sih katanya, aku lupa sumbernya sorry, sejarahnya sleep training dengan pengabaian tangisan anak itu, bayi sengaja dilepas dari ibunya karena kebutuhan industri. Intinya butuh lebih banyak pekerja wanita lah di industri atau perusahaan. Jadi anak itu harus udah mandiri tidur sendiri sejak bayi. Karena ini jadi menggerus femininitas manusia, khususnya ibu. Femininitas ini bukan soal kemayu ya, tapi soal hati nurani. Pengabaian emosi itu merusak jiwa banget, karena ini kan nanti terkait dengan kecerdasan emosional. Bagaimana manusia itu bisa meregulasi berbagai emosi yang ujung-ujungnya biar bisa empati sama sesama. Oke, gak semua yang tren itu benar dan selaras dengan fitrah manusia. Jadi balik dulu ke Al-Quran dan hadis sebagai penyaring utama berbagai metode parenting. Bukan berarti ilmu modern itu gak bagus ya. Banyak kok ilmu-ilmu modern yang memang benar juga selaras fitrah. Jadi kita perlu banyak tabayun, banyak cari tahu kalau dapat informasi dari media digital. Ada yang pengen ditanya lagi? Tulis di komentar.